Bapak dan saudara-saudari, pada hari ini kita akan membaca, merenungkan Hope for Healing atau harapan untuk berpulih. Ayat bacaannya diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 9 yang berbunyi demikian. Ibu bapak dan saudara-saudari, ada sebuah cerita anak, sebuah cerita anak yang ditulis oleh Elizabeth Cheney. Judulnya The Robin and the Sparrow. Robin bertanya kepada Sparrow, ya, mengapa manusia-manusia yang gelisah itu terburu-buru dan cemas? Lalu dijawab oleh Sparrow kepada Robin, yang mengatakan bahwa pasti karena mereka tidak punya Bapa di surga yang peduli seperti Bapa di surga peduli kepada kamu dan saya. Dan karena itu, hari ini kita menyadari ibu bapak bahwa yang namanya cemas, takut, kekhawatiran bukan hanya dimiliki oleh anak-anak, tetap remaja dan pemuda, tetapi bahkan bagi orang dewasa seperti ibu, bapak, dan juga saya bisa juga terkena yang namanya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebih. Dan karena itu mari kita bersama-sama membaca dari Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Di sana dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada yang menarik dari ayat ini ketika ayat 6 dikatakan, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu kita mulai berpikir, kalau begitu kita doa minta apapun aja yang kita mau kepada Tuhan. Ya, betul Ibu Bapak, tetapi jangan melupakan bahwa kemudian di ayat yang ke-8 ada upaya yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita, pikiran kita, hati kita kemudian disengaja, diupayakan untuk terus mengarahkan pada segala sesuatu yang benar, yang mulia, lalu yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, ketika di hari-hari ini manusia seringkali sibuk dengan pikirannya merancang masa depan, merancang, mempertimbangkan, memperhitungkan, dan kadang-kadang melakukan hal itu betul dan perlu dilakukan, tetapi ketika semakin dipikirkan dan semakin menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, maka mulailah ibu bapak dengan sengaja mengupayakan terus memikirkan hal-hal yang baik, yang adil, yang patut dipuji, yang patut dimuliakan, itu perlu disengaja untuk dilakukan. Maka, kalau ibu bapak pada malam hari ini sudah mulai memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan, stop dulu, lalu pikirkanlah hal-hal yang baik yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pikirkanlah hal-hal yang manis yang sudah Tuhan juga kerjakan di dalam hidup kita. Misalnya sapaan pagi dari tetangga, atau ketika ada seseorang yang tersenyum kepada kita, ada ucapan, kabar, ada yang menanyakan kabar, atau bahkan ketika kita tidak mendapatkannya sama sekali, pikirkanlah bagaimana kalau kita mulai melakukannya esok pagi. Kita bangun, kita tersenyum, lalu kita sapa
orang terdekat kita, keluarga kita. Dan kita mengucap syukur untuk hal-hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Ibu Bapak, seperti yang cerita yang tadi sudah saya sampaikan di awal, jangan-jangan ketika kita menjadi manusia yang penuh kekhawatiran, yang tergesa-gesa, selalu terburu-buru, selalu khawatir, jangan-jangan kita lupa bahwa kita punya Tuhan, Allah, Allah Bapa, yang begitu peduli dan begitu mengasihi kita. Karena itu, marilah kita mulai mengingat kembali bahwa kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, dan itu dapat menolong kita untuk berhenti khawatir dan mulai bersyukur. Bahkan mulai untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Sekalipun sudah malam, biasanya kekhawatiran suka hadir, tapi kini kita diingatkan untuk mengucap syukur, memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, dan kiranya itu dapat menolong kita untuk kembali percaya, kembali berserah bahwa kita punya Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Kita naikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan kami membawa segala kekhawatiran kami, kegelisahan kami, karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara, menjaga kami ya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, dan karena itu kami mau belajar untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang manis yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Dan sehingga kami boleh mengucap syukur bahwa di dalam hidup kami, Engkau adalah Allah sumber hidup kami. Hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk proses pencalonan penatua tahun pelayanan 2026 sampai 2029. Biarlah Engkau yang menolong, memberikan setiap orang, juga kami, kesempatan untuk merenungkan panggilan Tuhan dalam kehidupan yang dibangun di GKI Gading Indah ini. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati setiap orang untuk bersedia dipanggil dan bersedia bersama-sama berkarya mengerjakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang sedang mengalami sakit, kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, kami yang punya masalah dengan keluarga, kami yang punya masalah dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan berbagai hal yang terjadi di dalam hidup kami. Kiranya Engkau juga yang tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Engkau, dan biarlah kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan, yang kami percaya bukan hanya mendengarkan tetapi juga menjawab doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang merasa kehilangan, kesepian, kami yang dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Kiranya Tuhan kasih-Mu dapat menembus rasa takut dan khawatir kami, dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kami. Kami mau berdoa untuk panitia Natal, baik panitia Natal umum maupun komisi bermasa. Kiranya dalam Natal yang dipersiapkan, Engkaulah yang menolong setiap panitia untuk memberikan apa yang baik, tetapi juga mengingatkan kami pesan Natal yang sejati, yaitu bahwa Tuhan hadir di tengah gelap untuk memberikan harapan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia di tengah banyaknya negara yang berkonflik, yang berperang, dan juga banyaknya negara yang mengalami bencana alam. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu boleh hadir di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, di tengah peperangan, di tengah bencana,
Biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang merengkuh mereka dan menyentuh hati mereka. Kami berdoa supaya kedamaian boleh terus digaungkan dan kami boleh Engkau pakai untuk menjadi duta damai dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami naikkan syafaat-syafaat ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah syafaat malam pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua, menjaga hidup kita, dan kita boleh terus berserah dan memegang tangan Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.